Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Salam Rahajeng Rahayu selalu dalam tuntunan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Warganet yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang babat dalam, yaitu bab 2, Bali setelah ekspedisi Majapahit zaman Samprangan, dan ada kaitannya dengan kedatangan Empu Dwi Jaksara di Bali. Setelah sekian lama, Raja-Raja Bali, Astasura Ratna Bumi Banten, yang terkenal dengan nama Ide Dalam Beda Kudu wafat, Pulau Bali dalam keadaan sunyi sepi tanpa pemimpin, tanpa ada yang mengatur adat dan agama, sehingga Bali menuju masa kehancuran. Tidak ada yang memelihara dan mengaturkan upacaranya di Parahyangan. Dahulu telah beberapa kali para empu turun ke Bali untuk menata Parahyangan dan melaksanakan upacara. Namun pada saat ini, keturunannya banyak yang lupa pada kewajiban leluhurnya dahulu. Mereka tidak menuruti ajaran Raja Purana, ajaran tentang kewajiban dan tugas di Parahyangan yang dibuat oleh Raja dahulu, sehingga mulai surut kedudukan dan derajatnya. Ada yang menjadi kesatria, dukuh, dukun, atau menjadi rakyat biasa. Keadaan ini didengar oleh Raja Majapahit, Tribuana Tunggadewi, dan segera memerintahkan Patih Gajah Mada untuk mengatur kembali tatanan kehidupan di Bali, terutama tentang kewajiban para Brahmana, kesatria, dan para pemangku adat supaya mengatur dan melaksanakan kembali upacaranya di semua Parahyangan di Bali. Atas petunjuk para empu dan pertimbangan dan yang kepakisan, maka Gajah Mada menugaskan Empu Dwi Jaksara, keturunan Empu Genijaya, untuk datang ke Bali untuk menyelesaikan kewajiban melaksanakan upacara Puja Wali di Besakih, Gel-Gel, Silayukti, dan Lempuyang agar Pulau Bali mendapat keselamatan dan kerahajangan. Empu Dwi Jaksara yang sudah menginjak masa senja segera datang di Bali
beserta anak, istri, dan cucu sekeluarga. Empu Dwi Gaksara mempunyai putra bernama Empu Jiwaksara. Diceritakan juga Empu Jiwaksara yang dikirim bersama ayahnya ke Bali telah ditunjuk sebagai penguasa Bali oleh Raja Majapahit dengan gelar Ki Patih Wulung sebelum ada Adipati di Bali. Selanjutnya Ki Patih Wulung berputra Ki Gusti Semaranata dan Ki Bendese Manekmas. Ki Gusti Semaranata berputra Ki Gusti Rare Amon. Ki Gusti Rare Amon berputra Ki Pasak Gelgel. Ki Bendese Manekmas yang bertempat di Mas Gianyar. Tidak diceritakan perjalanannya dari Jawa. Empu Dwi Gaksara tiba di Bali sampai di desa Kuntul Gading, berjalan terus menuruti lereng Gunung Tuluk Biu untuk menuju Besakih. Dalam perjalanan ini beliau disambut dengan gembira oleh rakyat Bali karena sangat diharapkan kedatangannya Brahmana untuk dapat menyelesaikan upacara fitrayatnya. Permohonan itu belum bisa dikabulkan karena beliau ingin segera sampai di Besakih untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gajah Mada. Tiba di Besakih, beliau segera memerintahkan masyarakat di sekitarnya untuk memperbaiki perahyangan di Besakih, termasuk perahyangan lain, yaitu seperti di Lempuyang, Batu Karu, Beratang, Pejeng, Andekasti, Gelgel, dan Siliuti agar dapat melaksanakannya seperti dahulu. Empu Dwi Gaksara dan keluarga berasrama di Gelgel. Di sini beliau membuat taman yang sangat indah disebut Taman Bagendra. Beliau bersama keluarga dengan tekun menjaga dan melaksanakan puja wali di perahyangan di seluruh Bali untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Bali serta mengorganisir desa di Bali agar bisa melaksanakannya dengan baik seperti dahulu. Pada masa ini diceritakan Empu Sangkul Putih datang ke Bali diiringi seorang pelayan bernama I Gudo yang berasrama di sorga. Karena penampilan I Gudo bagaikan empu, maka masyarakat mengira ia seorang empu, maka dimohonlah ia untuk menyelesaikan upacara fitrayatnya. I Gudo pun menyanggupi permohonan masyarakat dan keadaan ini diketahui oleh Empu Dwi Gaksara. I Gudo ditegur oleh beliau, tetapi pada kemudian hari beliau memberikan titah kepada I Gudo, ya kalau sudah demikian keadaannya, saya akan memberikan izin kepadamu untuk membuat pelaksanaan upacara fitrayatnya. Mulai sekarang sampai seterusnya, engkau Gudo berhenti bernama I Gudo. Sekarang kau beri nama I Sengguh, karena disengguh artinya disangka seorang empu. Demikian titah Empu Dwi Gaksara sehingga sekarang di Bali ada keturunannya disebut Sengguh. Mangku Sangkul Putih adalah keturunan Empu Kanade atau keturunan Empu Genijaya, telah datang di Bali pada tahun 1335 Masehi sebagai pemangku di Pura Besakih yang telah menyusun buku kepemangkuan di Bali. Adiknya Wira Sangkul Putih menjalani hidup sebagai dukuh di surga dan bernama Dukuh Surga yang seterusnya menurunkan pemangku Kul Putih sebagai pemangku di Besakih. Demikian keadaan Pulau Bali setelah ditaklukkan Majapahit. Didatangkan lagi para Brahmana untuk melaksanakan upacaranya di Pulau Bali atas perintah Raja Majapahit, dan keamanan dijaga oleh pejabat penguasa Ki Patih Wulung bersama para karya yang tinggal di seluruh pelosok Pulau Bali agar rakyat Bali mendapatkan kesejahteraan sekala dan neskala. Saya akan lanjutkan sekarang pemberontakan Tokawa dan Makambika di Bali. Pulau Bali yang telah merupakan bagian kesatuan dari Kerajaan Majapahit dan ditempatkan para Arya di berbagai daerah di seluruh Bali untuk menjaga keamanan
serta didatangkan para Brahmana untuk melaksanakan yajna di perahyangan di seluruh Bali agar penduduk Bali aman dan sejahtera. Tetapi di beberapa daerah pegunungan yang ditempati penduduk Bali Age masih belum puas dan mengadakan perlawanan terhadap para penguasa saat ini, seperti daerah Bintan Danau atau desa di sekitar Danau Batur, sedangkan daerah pantai dalam keadaan aman karena telah dijaga oleh para Arya yang datang bersama Gajah Mada dahulu. Pada tahun 1345 Masehi terjadi pemberontakan di desa Ularan yang dipimpin oleh Tokawa Pasunggiri dan Ki Tanjung Tutur. Tokawa adalah putra Ide Dalam Beda Hulu. Pasunggiri dari Ularan adalah putra dari Pasunggirgis yang telah takluk oleh daya upaya Gajah Mada dahulu. Para Arya yang menjaga keamanan di Bali merasa kewalahan lalu dikirim berita untuk meminta bantuan. Majapahit mengirim kembali angkatan perang yang dipimpin oleh Gajah Mada dan Arya Damar serta dibantu oleh Arya Gajah Para dan Kaur, Tan Mundur dan Tan Kober. Pada penyerangan kali ini rombongan bersama Kertawardhana, suami dari Tribhuwana Tunggadewi, Raja Putri Majapahit. Penyerangan dilakukan dari arah selatan. Di daerah utara dipimpin oleh Gajah Mada dan Kertawardhana, dan dari utara oleh Arya Damar bersama Arya Gajah Para, Sitan Kaur, Sitan Mundur, dan Sitan Kober. Terjadi pertempuran hebat di Ularan selama 7 hari 7 malam. Akhirnya Tokawa dan Pasunggiri dapat dibunuh oleh Arya Damar. Demikian juga Ki Tanjung Tutur dapat dibunuh oleh Gajah Mada. Pasukan Arya Damar terus bergerak ke selatan sehingga akhirnya bertemu dengan pasukan Gajah Mada dan Kertawardhana di Kuta. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke timur hingga sampai di desa Kusan, daerah Klungkung, dan di sini Kertawardhana dibuatkan pesanggerahan oleh Arya Kenceng. Kertawardhana adalah keturunan Air Langga dari kerajaan Kahuripan dan beliau satu keturunan dengan Arya Kenceng, Arya Damar, Arya Kutawaringin, Arya Sentong, dan Arya Belok. Untuk menjaga keamanan Bali dan memperkuat para Arya yang telah tinggal di Bali, maka para Arya yang baru datang ditugaskan untuk ikut menjaga keamanan dan memperkuat para Arya lainnya. Arya Gajah Para ditugaskan di Tianyar, Sitan Kaur di Abian Semal, Sitan Kober di Pacung, Sitan Mundur di Cacaha. Setelah penempatan para Arya di segala penjuru dan Bali dianggap telah aman, lalu Kertawardhana diiringi Gajah Mada dan Arya Damar kembali ke Majapahit. Setelah Gajah Mada kembali ke Jawa, para Arya di Bali yang dipimpin oleh Arya Kenceng mendirikan Meru Tumpang 11, Pura Kental Bumi di Tusan Kelungkung, dan selanjutnya Padmasana dan pelinggih lainnya. Di Besakih didirikan Lumbung Tiang 4 yang isinya didatangkan dari desa Lebih, Padang Luah, dan Kubung. Di setiap tempat tinggal para Arya diwajibkan mendirikan tempat pujaan Sang Hyang Widi, sekurangnya Sanggar Tawang. Pura Kental Bumi telah berdiri jauh dahulu kala sebelum kedatangan Gajah Mada di Bali yang dibangun oleh Empu Keturan pada abad ke-11. Di pura inilah diumumkan penaklukan Pulau Bali oleh pasukan Majapahit dan dipandang sebagai tugu kemenangan Majapahit atas Bali. Namun demikian, setelah masa ini ketidakpuasan rakyat Bali Age masih terjadi sehingga menyulut kembali pemberontakan pada tahun 1347 Masehi yang dipimpin oleh Makambika, putra Tokawa atau cucu Ide Dalam Beda Hulu. Diduga penyebabnya karena berbagai jabatan penting telah diambil alih oleh para Arya Jawa serta adanya pemberlakuan adat Majapahit secara ketat di Bali. Pemberontakan ini dibantu oleh Menteri Wulung Singkal dari Taro dan Tumenggung Kalagemat. Terjadi lagi pertempuran yang sengit dan mengakibatkan
Para Arya yang menjaga Bali menjadi kewalahan. Untuk itu para Arya bermusyawarah dan memutuskan kembali meminta bantuan dari Majapahit. Gajah Mada kembali mengirim pasukan yang terdiri dari pasukan Pasundan sebanyak 20.000 orang dan dikepalai oleh Arya Damar. Dalam pertempuran ini, Makam Bika gugur sedangkan pengikutnya yang lain lari mengungsi ke daerah pegunungan. Dengan gugurnya Makam Bika, maka tidak ada keturunan Astasura Ratnabumi Banten atau ide dalam Bedah Hulu di Bali, maka Bali dapat dikuasai Majapahit sepenuhnya. Namun demikian, keadaan dirasakan belum aman. Saya akan lanjutkan kembali.